Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Bu Guru Yeni di sini. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai pluralitas masyarakat Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, coba kita lihat gambar berikut ini. Kira-kira apa ya perbedaan yang dapat kalian lihat dari kedua gambar tersebut? Betul, jumlah ikannya berbeda. Pada kotak merah, kita hanya melihat satu ekor ikan. Kira-kira ini ikan apa ya? Ya benar, ikan Nemo. Nah, sedangkan pada kotak hijau, kita bisa melihat bermacam-macam jenis ikan. Kira-kira dari gambaran tersebut, kalian sudah tahu pengertian pluralitas belum? Nah, mari kita bahas pengertian pluralitas. Pluralitas berasal dari kata plural, yang artinya adalah jamak, majemuk, banyak, atau lebih dari satu. Jadi, intinya plural itu adalah lebih dari satu atau bermacam-macam. Sedangkan pluralitas adalah suatu pandangan hidup yang mengakui dan menerima adanya kemajemukan atau keanekaragaman dalam suatu kelompok masyarakat. Dari gambar di depan tadi, kita bisa lihat bermacam-macam jenis ikan. Itu berarti terdapat keanekaragaman di dalam kelompok ikan tersebut. Sama juga dengan masyarakat. Dalam satu masyarakat, tidak hanya terdiri dari satu golongan, tapi bermacam-macam golongan. Coba kita ingat-ingat sebentar. Kira-kira kemarin waktu kelas 7, di satu kelas kalian itu pasti berasal dari bermacam-macam daerah. Ada yang mungkin dari Sragen, ada yang mungkin rumahnya Masaran, ada yang mungkin yang orang tuanya berasal dari luar Jawa, dan banyak sebagainya. Nah, dalam pluralitas terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama adalah perbedaan agama. Kemudian ada perbedaan budaya. Kemudian ada perbedaan suku bangsa. Dan yang terakhir ada perbedaan profesi atau pekerjaan. Mari kita mulai pembahasan hari ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai perbedaan agama. Agama adalah sistem yang mengatur kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan budaya dan pandangan dunia yang menghubungkan manusia dengan tatanan kehidupan. Kira-kira ada berapa ya agama yang diakui di Indonesia? Ada berapa? Apakah teman-teman tahu? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang pertama ada agama Islam. Agama Islam menjadi agama dengan jumlah penganut yang paling besar di Indonesia. Sekitar 87,18% masyarakat penduduk Indonesia yang menganut agama Islam. Nama kitabnya adalah Al-Quran dan nama pembawanya adalah Nabi Muhammad. Tempat beribadahnya di masjid. Agama yang kedua ada agama Kristen. Nah, agama Kristen ini jumlah penganutnya sebesar 6,96%. Nama kitabnya adalah Alkitab. Dan pembawa agamanya adalah Yesus Kristus dan tempat beribadahnya di gereja. Yang ketiga adalah agama Katolik. Agama Katolik jumlah penganutnya sebesar 2,91%. Tempat beribadahnya di gereja dan nama pembawanya Yesus Kristus. Agama yang keempat ada agama Buddha. Agama Buddha nama kitabnya adalah Tripitaka. Nama pembawanya adalah Siddhartha Gautama. Tempat beribadahnya di vihara, sedangkan jumlah penganutnya sebesar 0,72% penduduk Indonesia. Yang kelima ada agama Hindu. Agama Hindu
kitabnya adalah kitab Weda. Tempat beribadahnya disebut Pura, sedangkan jumlah penganutnya sebesar 1,69% masyarakat Indonesia. Agama yang terakhir yang diakui di Indonesia adalah Konghucu. Agama Konghucu tempat beribadahnya di Klenteng. Sedangkan jumlah penganutnya sebesar 0,05% penduduk masyarakat Indonesia. Perbedaan yang kedua adalah perbedaan budaya. Budaya menurut Profesor Dr. Kunchoro Ningrat adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil cipta karya manusia dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh suatu kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi yang bersifat kompleks, abstrak, dan luas. Nah, perbedaan budaya bisa kita lihat dari pertama adalah upacara adat, yang kedua dari makanan khasnya, yang ketiga dari alat musik daerah, yang keempat dari rumah adat, yang kelima dari bahasa daerah, yang keenam dari pakaian adat, yang ketujuh dari tarian dan lagu daerah, yang kedelapan dari senjata tradisional. Kita bisa lihat di sekitar rumah kita apakah ada rumah adat joglo. Nah, rumah adat joglo ini berasal dari Jawa Tengah. Sedangkan di daerah Sumatera Selatan rumahnya berbentuk limas. Sedangkan di Sumatera Barat rumah adatnya berbentuk gadang. Kemudian yang ketiga ada perbedaan suku bangsa. Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budayanya. Suku bangsa ini bisa dilihat dari ciri-ciri. Yang pertama ada sistem kekerabatan, yang kedua ada tipe fisik, yang ketiga ada bahasa yang digunakan, yang keempat ada adat istiadat, yang kelima ada kesenian daerah. Biasanya suku bangsa ini dilihat dari letak geografisnya. Misal, masyarakat yang tinggal di Jawa Tengah termasuk dari suku Jawa. Sedangkan masyarakat yang tinggal di Kalimantan termasuk suku Dayak, dan sebagainya. Nah, ini beberapa contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa buka buku LKS kalian ya. Yang terakhir ada perbedaan pekerjaan. Pekerjaan atau profesi adalah suatu hal yang memerlukan keahlian khusus yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Di Indonesia ada bermacam-macam pekerjaan. Misalnya ada petani, ada pedagang, ada pilot, ada perawat, ada dokter, dan banyak sebagainya. Namun semakin berkembangnya zaman, keragaman pekerjaan juga semakin banyak. Zaman dahulu cita-cita anak-anak itu hanya ingin jadi dokter atau jadi presiden, tapi zaman sekarang semakin berkembang, misalnya ingin jadi YouTuber atau ingin jadi selebgram. Nah, kira-kira nanti ketika kalian sudah dewasa, profesi apa yang kalian inginkan? Nah, peran dan fungsi pluralitas itu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah saling melengkapi hasil budaya. Kebudayaan merupakan hasil dari kreativitas manusia yang pastinya memiliki berbagai kekurangan. Nah, kekurangan inilah yang mendorong kebutuhan dan keikutsertaan yang lain untuk dapat saling mengisi dan memenuhi kekurangan sehingga dapat menghasilkan inovasi budaya baru. Yang kedua adalah mendorong terciptanya inovasi kebudayaan. Kebudayaan dapat berbentuk karena pembelajaran yang terjadi terus-menerus menghasilkan kemajuan dan hasil yang lebih baik. Dan hal tersebut terjadi karena adanya asimilasi dan akulturasi dari dua atau kebudayaan yang lebih. Yang ketiga adalah kebudayaan nasional semakin berkembang. Keberagaman keanekaragaman budaya daerah lama-kelamaan akan membentuk suatu budaya yang diakui oleh seluruh lapisan bangsa yang nantinya dikenal sebagai budaya nasional.
Yang keempat, ada menanamkan sikap toleransi. Keberagaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia mengakibatkan perbedaan yang menjadi ciri khas tiap daerah. Nah, perbedaan ini mengakibatkan pengenalan terhadap sikap menghargai atau saling toleransi terhadap orang lain dan budaya yang berbeda. Yang terakhir adalah sebagai daya tarik wisatawan asing. Wilayah Indonesia merupakan salah satu dari tujuan wisata dunia. Nah, kegiatan pariwisata ini semakin berkembang karena banyaknya budaya yang ada di Indonesia yang bisa kita pertontonkan kepada wisatawan asing. Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Pesan Bu Guru adalah walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap sama, yaitu sama-sama warga Indonesia.